Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet kedua kalinya, Senin 8 September kemarin. Apakah kali reshuffle ini mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan dan akankah menjawab kepuasan publik? Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya. Di reshuffle kedua ini, Presiden Prabowo melantik Purbaya Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, dan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. dengan seluruh-seluruhnya. Sementara itu untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun-Gun Herianto menilai reshuffle kali ini menjadi jalan tengah atas gejolak yang terjadi. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurut saya Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru. Karena butuh harapan sekaligus menjaga kepercayaan. Trust sama hope itu dua kata yang diperlukan sekali pada saat turbulence kemarin sudah terjadi. Peristiwa politik, keamanan, yang kemudian di penghujung Agustus itu menimbulkan kesan sekaligus realitas ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Betul ya? Dan itu terasa sekali bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di Nusantara. Sehingga kemudian diperlukan langkah cepat, taktis, sekaligus nanti membawa harapan teknokrasi baru pada pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga saya lihat ada dua, satu dimensi politis, yang kedua dimensi teknokrasi. Reshuffle itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari atmosfer politiknya. Kenapa? Karena bersifat, itu kan sirkulasi elit. Sirkulasi elit itu Mbak Maria, Mas Reza, itu pasti bersifat interdependen. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Menteri Keuangan Purbaya Sadewa. Pasca pelantikan kemarin, pasar saham merespon negatif. Yang ditunggu-tunggu oleh pasar adalah apa terobosan yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kebijakan apa yang membedakan dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Ini kan yang mestinya dikedepankan atau ditonjolkan oleh Menteri Keuangan yang baru khususnya. Jadi justru yang alih-alih bisa memberikan keyakinan ataupun sentimen positif terhadap publik, yang kita dengar kemarin 1 kali 24 jam justru statement-statement yang agaknya cukup blunder. Itu bikin tambah turun lagi. Bikin tambah turun lagi dan memang agak khawatir nih masyarakat, kalangan pelaku usaha terhadap kira-kira nantinya respon ya dari Menteri Keuangan baru terhadap masukan-masukan dari pasar atau publik akan seperti apa? Yang disayangkan adalah penggantinya. Penggantinya itu memulai dengan gimmick yang negatif. Kemungkinan besar juga sisi negatifnya juga yang akan dimunculkan oleh medsos, dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena di wilayah ekonomi, ya pengelolaan keuangan, kita bicara hal yang substantif, bukan yang gimmick gitu. Ya karena kan posisi itu juga posisi yang cukup seksi ya, seksi, Menteri Keuangan pengaruhnya luar biasa. Nah itu dia harapannya sih, mudah-mudahan cepat keluar ya dari jebakan seperti itu Pak Purbayanya. Baik. Bahwa saya dalam menjalankan tugas. Lalu apakah reshuffle ini dapat menjawab tantangan Indonesia ke depan dan akankah langkah Presiden Prabowo ini dapat menjawab kepuasan publik? Tim TV One mengabarkan. Dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.